kami calon guru penggerak dari Kabupaten Bandung Angkatan 9 dengan fasilitator Bapak Suswanto Heru dan pengajar praktik Ibu Elisa. Saya Neneng Teti Rosmawati dari SMP KP Ciparai. Saya Aikarwati dari SDN Babakan 01. Saya Hajar Nurjana dari SMP Negeri 1 Majalaya. Saya Mika Tulika Masroh dari SD Ciparai 3. Saya Iska Puspita dari SMP Negeri 3 Pacet. Telah melaksanakan video untuk demonstrasi kontekstual. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Wai, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baiklah, hari ini kita akan melaksanakan praktek coaching. Saya akan melihat, menilai, dan mengamati praktek coaching Wai dan Bu Neneng. Hari ini saya sebagai observer, sebagai pengamat dengan praktek coaching yang kita ketahui melalui alur tirta ya, yaitu ada tujuan, ada identifikasi, ada rencana aksi, dan tanggung jawab. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan pada Muai, yaitu kompetensi coaching apa yang ingin Muai kembangkan pada praktek coaching kali ini. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena Ibu sudah siap sebagai observer praktek coaching kami. Kompetensi coaching yang ingin saya laksanakan pada hari ini yaitu saya ingin menghadirkan diri secara penuh terhadap coaching kita. Baik, kemudian yang kedua, kompetensi mana yang ingin secara aktif dan spesifik yang akan Ibu lakukan? Baik Bu Rika, jadi kompetensi yang akan saya lakukan secara aktif dan spesifik adalah rencana aksi dari rencana aksi yang telah di-share oleh coaching kepada saya. Jadi kalau begitu, apa indikator yang ingin dicapai pada praktek coaching hari ini? Indikatornya apa? Saya ingin bisa mewawancarai Ibu Neneng sesuai dengan alur tirta untuk menemukan masalah ini. Jadi ketika ada permasalahan, jadi nanti coach diharapkan menemukan solusi ya, menemukan solusi. Setelah selesai pertanyaan dari saya, sekarang silakan Bu Mai dan Bu Neneng mempraktekkan sebagai coaching dan coaching. Silakan. Assalamualaikum Bu Ai. Waalaikumsalam. Bu Ai, bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau bercerita tentang yang sudah saya alami tadi ketika pelaksanaan supervisi oleh pengawas. Baik Bu Neneng, apa yang mau diceritakan tentang kejadian tadi? Begini Bu, saya tadi mendapat teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah ketika melakukan supervisi saat saya mengajar. Pengawas sekolah itu melakukan supervisi tanpa keberatan ketika saya mengajar tanpa buku teks gitu. Jadi saya mengajar itu memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya seperti video gitu dari internet. Jadi ketika diingatkan oleh pengawas, saya menyampaikan jika saya tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Nah, pengawas itu tampaknya tersinggung dan memberikan laporan itu kepada kepala sekolah. Oh begitu ya Bu. Kira-kira hambatan apa yang menyebabkan Ibu mengajar tidak menggunakan buku teks? Ya, saya sebenarnya sudah terbiasa Bu. Jadi saya itu jarang gitu dan jarang menggunakan buku teks pada materi-materi yang saya ajarkan gitu, kepada siswa saya. Apa kelebihan yang Ibu rasakan saat tidak menggunakan buku teks? Saya merasa lebih bebas Bu ketika menyampaikan materi, dan hal itu merupakan implementasi dari Merdeka Belajar menurut saya. Kalau boleh tahu, pada saat mengajar Ibu menggunakan sumber belajar apa? Saya itu waktu di supervisi menggunakan sumber belajar dari internet seperti video pembelajaran di YouTube, artikel-artikel ilmiah di internet gitu Bu. Oh, gitu ya Bu. Menurut Ibu, apakah menggunakan buku teks dapat menghambat eksplorasi murid? Setelah saya pikir-pikir kembali, penggunaan buku teks memang tidak akan menghambat eksplorasi murid.
Bahkan kalau menurut saya itu bisa memperkaya referensi murid dalam mengeksplor materi-materi pembelajaran. Saya setuju dengan itu. Semua bisa kita jadikan sumber belajar ya Bu. Semakin banyak yang kita gunakan itu akan semakin baik. Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama, saya akan menghadap kepada kepala sekolah untuk menyampaikan permohonan maaf karena saya telah membuat kecewa Bapak pengawas. Kalau memang memungkinkan, saya juga ingin bertemu langsung dengan Bapak pengawas supaya masalah ini bisa selesai dan tidak menimbulkan salah paham yang berkepanjangan. Apa yang akan Ibu sampaikan kepada Bapak pengawas? Ya, saya akan menyampaikan kepada Bapak pengawas, saya akan menggunakan banyak sumber belajar untuk nanti anak-anak saya, diantaranya buku teks, internet, video pembelajaran dengan tujuan supaya murid-murid juga dapat mengeksplor dalam mengeksplorasi materi gitu dengan merdeka. Bagus sekali rencana Ibu, mudah-mudahan berhasil ya Bu. Ya. Apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu tadi? Saya akan berkomitmen selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan berbagai banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya bisa menjalankan merdeka belajar dan saya akan membantu murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Jadi saya bisa menyerahkan pemilihan sumber belajar itu kepada murid-murid saya, jadi tidak ditentukan oleh saya. Hebat Bu Nenek. Bagus ya, bagus sekali Bu. Saya sangat mendukung, mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai dengan harapan ya Bu. Ya, terima kasih Bu Ai atas waktunya untuk sharing ini. Saya jadi merasa lebih lega dengan obrolan kita ini dan mudah-mudahan ya Bu, kita akan selalu menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Terima kasih ya Bu Ai waktunya. Sama-sama Bu Nenek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih Bu Neneng yang sudah menjadi coaching, juga Bu Ai yang menjadi coaching sudah begitu luar biasa. Izinkan saya memberi tanggapan ya Bu Ai. Tadi saya, bagaimana Bu Ai hasil praktek coaching kemarin? Alhamdulillah Bu Rika, kemarin berjalan sukses dan lancar. Alhamdulillah saya ikut senang ya. Saya boleh memberi pertanyaan pas kasih saja, ya boleh silakan Bu Rika. Bagaimana Bu Ai menilai sendiri performa Bu Ai dalam kompetensi tadi? Ya, pertanyaan saya bisa menggali permasalahan ya Bu Rika yang dialami Bu Neneng dan mengacu pada Alur Tirta. Apa yang membuat Ibu menilai demikian? Karena semua yang dipaparkan Bu Neneng itu sudah sesuai ya dengan Alur Tirta, ada tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan juga tanggung jawab. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Bu? Boleh Bu Rika, silakan dengan senang hati. Saya mengamati tadi pada saat Ibu coaching, Bu Ai melakukan bimbingan pada rencana aksi Bu Neneng ya. Itu sudah sesuai dari standar yang kita rujuk. Bagaimana Bu Ai mendengar ini? Alhamdulillah Bu, saya senang ya mendengarnya bila coaching yang saya laksanakan berjalan dengan baik dan sesuai Alur. Namun demikian, saya juga melihat hal-hal yang bisa dikembangkan. Misalnya tadi saat rencana aksi yang dilakukan Bu Neneng, saya mengamati Ibu melakukan penguatan bahwa harus ada yang Ibu tambah. Sepertinya selain memberikan materi pelajaran melalui internet, YouTube, dan media sosial, tetap saja kalau buku paket pembelajaran itu harus menjadi panduan kita juga ya Bu. Yang sebetulnya kalau merujuk pada standar, seharusnya Bu Ai memberikan penguatan yang lebih spesifik lagi Bu. Bagaimana pendapat Bu Ai? Ya Bu, saya sependapat dengan Bu Rika. Memang penguatan yang saya berikan belum lengkap Bu Rika. Dari diskusi ini, apa yang sudah terbayang yang akan Ibu lakukan ke depannya untuk meningkatkan lagi performa pada area ini? Ya, untuk kedepannya mungkin saya akan memberikan pertanyaan yang berbobot mungkin ya, supaya kompetensi coaching bisa tergali lagi lebih dalam. Kalau boleh tahu kapan, kemudian di mana, dan dengan siapa Ibu akan melakukan praktek lagi? Mudah-mudahan minggu depan ya Bu Rika bisa terlaksana
saya akan melaksanakannya di sekolah saya sendiri. Yang bisa membantu saya, mungkin saya akan berkolaborasi ya dengan teman-teman yang ada di sekolah saya. Bagaimana hasil pengamatan tersebut? Apakah Bu Ai catat dalam formulir supervisi akademik? Ya, tentu saja saya akan mencatat hasil pengamatan pada formulir supervisi akademik dengan lengkap tentunya. Apa yang Bu Ai dapatkan dari proses ini, Bu? Banyak sekali ya Bu Rika yang saya dapatkan, mulai dari menambah kompetensi saya sebagai coach ya, menambah kepercayaan diri saya, dan juga melatih cara saya berkomunikasi ya sebagai coach tentunya. Alhamdulillah, mungkin itu saja Bu Ai pertanyaan dari saya. Terima kasih Bu Ai telah meluangkan waktu. Mungkin semangat bekerjanya Bu Ai. Ya, semangat. Terima kasih Bu Rika. Ya, sama-sama.